TV, terkini dalam informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya, Zeki Alatas. Sahabat X TV, hari ini saya akan membacakan dan memberikan informasi terkait tentang polemik Purajaya Nongsa atau BP Batam sayangkan tuduhan tak berdasar. Wah, seru sekali nih para sahabat X TV. Ini harus kita kupas tuntas agar perkara ini terang benderang, karena ya banyak sekali informasi ya di lapangan maupun ada dari warga, khususnya warga Batam, memberikan informasi selama ini banyak pihak-pihak yang memang diduga dirugikan. Baik, saya akan bacakan Batam News. Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Badan Pengusaha atau BP Batam, alias Tuti Sirait, mengatakan BP Batam terus berkomitmen untuk mewujudkan percepatan pembangunan di kawasan bebas Batam. BP Batam mendorong agar realisasi investasi terus meningkat dan bermuara kepada pemerataan ekonomi masyarakat daerah. Sesuai arahan Bapak Kepala BP Batam Muhammad Rudi agar pembangunan Batam terus berlanjut didesak, katanya pada hari Jumat tanggal 23 bulan 6 2023. Sejalan dengan hal itu, pihaknya pun menyayangkan terhadap pihak-pihak yang menyebut BP Batam melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap perubahan Hotel Purajaya Nongsa. Wah, kok disayang? Artinya menyayangkan ada yang menyampaikan sewenang-wenang. Perhatikan, ada perbuatan di sini ya yang merugikan seorang, makanya ada mungkin bahasa-bahasa yang tidak sewenang-wenang. Perhatikan, ada dasarnya. Gak apa-apa pemirsa, lanjut nanti kupas dengan narasumber. Saya lanjutkan. Informasi bahwanya BP Batam melakukan perbuatan sewenang-wenang yang tidak memperpanjang alokasi tanah di lahan tersebut dan melakukan pembongkaran tanpa adanya dasar hukum yang jelas adalah informasi yang tidak benar dan tidak berdasar, ujar. Ada studi secara gamblang menjelaskan bahwa BP Batam sebelumnya telah mengalokasikan lahan kepada PT Dani Tasya Lestari selaku pengelola Hotel Purajaya di kawasan tersebut. Pertama, lahan seluas 10 hektar. Berdasarkan penetapan lokasi pada tahun 1988 dan surat perjanjian tahun 1993 telah berakhir pada tanggal 7 September 2018. Di mana sampai dengan masa alokasi berakhir, PT Dani Tasya Lestari tidak mengajukan permohonan perpanjangan kepada BP Batam. Itu menurut versi mereka. Kita akan kupas. Terhadap lahan tersebut, ia menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah persuasif dengan memberikan kesempatan kepada PT Dani Tasya Lestari selaku pengelola Hotel Purajaya untuk mengajukan permohonan perpanjangan alokasi lahan dengan melampirkan rencana bisnis dan pernyataan kesanggupan membayar uang wajib tahunan sesuai dengan ketentuan. Wah, mudah-mudahan sih apa yang disampaikan di sini benar nih ya. Ya, kita lihat nanti ya, sahabat BXTV. Saya lanjutkan. Namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, PT Dani Tasya Lestari tidak kunjung melampirkan rencana bisnis dan pernyataan kesanggupan membayar uang wajib tahunan. Gitu ya. Baik, para sahabat BXTV, telah saya sampaikan, saya bacakan dari berita Batam News. Ini lagi viral di Batam, ya. Sekarang hadir di tengah-tengah saya, pastinya di sebelah saya nih ada namanya Bang Mulgab JJ, betul Bang ya? Ya. Baik, inilah teman kita Bang Mulgab JJ yang akan memberikan klarifikasi ya atau
apa sih kejadian yang sebenarnya yang dialami. Nah, untuk itu saya akan jelaskan bahwa Bang Mugat JJ ini adalah owner, ya, salah satu owner begitu Bang ya. Oh, baik. Komisaris dari perusahaan PT Dhani Tasya Lestari yang mempunyai hotel ya Bang ya, Hotel Purajaya Beach Resort. Baik, Bang Mugat JJ, enaknya saya panggil apa nih Bang? Bang JJ saja. Para sahabat DCB, inilah berita yang ditunggu oleh seluruh warga Batam, kota Batam, ya, bahwa memang selama ini banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan, di luar hukum, ya, di luar kemampuan para pengusaha atau rakyat kecil, bahwa banyak yang terzolimi tapi belum pernah ada yang bisa membantu, ada yang bisa membackup. Makanya ini ngeri sekali ini. Kita akan klarifikasi kepada narasumber Bang JJ. Baik Pak, pertanyaan dari saya Pak. Ya. Apa sih Bang permasalahan antara BB Batam ya dengan Purajaya Beach Resort? Artinya saya setelah melihat membaca ini sudah beberapa tahun yang lalu Bang ya. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi dengan Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Badan Pengusaha BP Batam, Ibu Aryastuti Sirait, Abang bisa menjelaskan? Yang tadi saya jelaskan terakhir, Abang paham Bang ya? Ya, saya jelas. Silakan Mbak. Saya jelaskan dengan cerita. Jadi supaya ngerti dengan timeline yang bagus. Baik, bisa di suaranya di keras sedikit Bang. Nah, pertama kali ya kita di waktu setelah menjelang mau berakhirnya masa berlaku, kita disuratin dan saya menghadap waktu itu adalah Bapak Wikita. Dan saya sudah katakan bahwa kami ingin meneruskan. Bahkan Pak Wikita juga menawarkan untuk membantu mencari investor biar lebih semarak nanti akhirnya kalau kita panjang. Jadi saya ketemu bukan di kedai kopi tapi official di kantor. Nah, jadi saat itu beliau adalah ketua BP Batam. Jadi saya anggap pertemuan saya adalah official karena resmi di kantor ya. Setelah itu kita berakhir masa, setahun kemudian kita mencoba untuk urusnya melewat layanan satu pintu di Gedung Sumatera. Kemudian kita buat syarat persyaratannya sudah dilakukan dan semuanya masuk kecuali di bagian lahan. Ya, setelah di bagian lahan itu katanya tidak, maksudnya tidak on, tapi kan sekarang kan sistemnya online ya. Jadi cuma di bagian lahan. Kemarin Bang? Ya, oke. Di bagian lahan, udah itu kemudian Direktur PT Dhani Tasya Lestari Bapak Rui bertemulah dengan Pak Rui waktu itu adalah tim lama. Dan dikatakan Pak Ruri ini nanti ya ada bayaran denda semua Pak sanggup kami mengatakan waktu itu. Ya. Nah, namun disayangkan waktu itu sudah terjadi pergantian tim jabatan. Ya. Nah, sebentar Pak. Artinya saya potong nih, mohon maaf. Ya tadi Abang sampaikan bahwa Abang Bang JJ ini ketemu dengan salah satu Pak Ruri ya? Oh, direktur ketemu dengan deputi 3, Tim lama ya. bahwa siap untuk memperpanjang Dan kena denda. dan juga dari PT, artinya dari deputi BP Ya. menyampaikan silakan saja untuk diperpanjang, yang penting intinya denda dan WTO-nya dibayar. Iya, itu Kita sanggupi. Ya, Itu sudah tidak masalah ya. tidak masalah. Jadi artinya mereka akan menghitung ya berapa yang harus dibayar sampai muncul angka keluar. Iya. Gitu ya. Ya. Oke, berarti memang dari Tim lama ya. tim yang lama ya, tim yang lama menyetujui. Iya. Tidak ada masalah. Ya. Lanjut Pak, silakan. Kemudian peralihan. Sudah peralihan, kemudian komisaris kebetulan ibu saya Raja Zubaidah menghadap deputi 3 kalau bahasa namanya Pak Sudirman Saad.
Di situ dijelaskan bahwa kita siap membayar denda, kita siap membayar WTO, kita mau perpanjang. Dan oke Bu, saya tetap bantu. Saya janji sama Ibu, lahan ini tidak akan saya kasih siapa-siapa. Oh itu ada. Namanya Ada. atas secara saya akan info bahwa lahan ini tidak akan dialihkan kepada pihak ketiga harus bayar siapapun ya. Itu ada ya. Bahkan saya dengar juga nanti sebelum sampai ke situ. Baik, silakan. Lanjut Pak. Setelah itu kami anak-anaknya, direktur, saya, komisaris, kita menghadap lagi ke Pak Sudirman Said. Kemudian diminta untuk membuat suatu planning untuk investasi ke depannya. Kita buat dulu waktu itu kita buat secara in-house dulu ya. In-house ya kita buat semua. Ternyata mereka kurang puas, tolong pakai konsultan. Kita pakai konsultan di sini. Saya nggak lupa nama PT-nya, namun saya tahu yang punya Pak Seno. Sudah pakai konsultan. Nah, pada waktu meeting itu juga Pak Sudirman Said juga bilang, saya tetap ini untuk yang pemilik lama, itulah hanya kita dengar. Tidak akan dikasih ke orang lain. Berarti 2 kali. Ya. Kemudian kita selesai konsultan semuanya. Setelah itu kita presentasi lah. Saya waktu itu lagi sibuk. Jadi yang presentasi dan direktur dengan konsultan. Ya. Sudah. Akhirnya kita waktu itu direkturnya belum ganti nih, masih Pak Imam Baroni. Menghadaplah staf dengan direktur. Terus dikatakan tidak disetujui pimpinan. Dalam hal ini pimpinan ada 2. Apakah deputi yang membawahi bidang lahan ataukah ex officio-nya sebagai selaku ketua pimpinan. Kita tidak tahu. Ya, saya katakan kemudian kita usaha nih. Akhirnya pada bulan Januari pas waktu maghrib saya diminta datang ke kantor Pak Sudirman Said oleh direktur, kebetulan adik saya Pak Ruri. Situ ada Ibu Rini, anaknya almarhum Pak Sani, mantan Gubernur Febri. Di situ juga beliau mengatakan saya Alsi oke aja, terserah pimpinan saya. Oke, berarti ada harapan dong. Ya. Nah, setelah itu semua udah presentasi ternyata udah tidak ada harapan masih memiliki harapan. Kemudian tiba-tiba ada surat dari direktur baru namanya Pak Ilham, disuruh untuk membongkar debel. Kita ambil langkah hukum. Ya sekarang dipikir. Nah, tunggu dulu Pak. Sebelum masuk ke ranah lahan hukum, upaya hukum dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan, sudah berapa lama sih Bang JJ ini ya menguasai lahan tersebut? Gini, oke. Kita mendapat izinnya pada tahun 88. Pada waktu itu masih ada masyarakat. Di situ walaupun masih ada kebun masyarakat, kuburan masyarakat, kita ganti rugi. Padahal kewajiban di situ dalam Kepmen itu bahwa pada waktu itu otorita yang harus membebaskan lahan. Barulah terjadi APL. Harus itu otorita ya? Iya. Tugas CBP ya, tugas yang tapi kami mengganti rugi kuburan, mengganti rugi tanaman, mengganti rugi semua sagu hati untuk pindah rumah mereka semua, ya kan? Jadi kita yang memberikan HPL itu dengan semuanya sudah clear and clean, ya kan? Nah itu. Sementara kan yang namanya pemilik lama itu kan mempunyai hak privilege, keistimewaan, di mana bisa memperpanjang. Nah, kami seperti tidak ada hak itu gitu loh, ya. Bahkan gini, saya di sini mau mengatakan dengan kesempatan ini ZTV, ya. Saya mau tanya, dengan adanya aturan keterbukaan informasi, silakan otorita Batam atau dalam hal ini sekarang BP Batam, buka tahun yang sama mana yang boleh diperpanjang. Apakah sudah ada duduk, apa tidak? Saya tuntut itu. Itu namanya adil. Jadi ada bahan pembanding. Jangan kami dibilang begini. Soal kami adalah seorang yang bersalah, yang tak tahu aturan, tak tahu pernah mendekati orang. Kita sanggup kok bayar denda semuanya. Ini ibu humas ini sepertinya masih sebagai janin sebelum dia menjadi humas. Bukan janin manusia, tapi janin jabatan gitu. Jadi tak ngerti gitu loh. Kita tuh sudah siap untuk bayar semuanya. Denda apa semuanya. Tapi tidak diperbolehkan. Sampailah ibu saya juga ketemu dengan wali kota dalam hal ini ex officio. Ya, mungkin
dengar desas-desus, mungkin ada karena bertentangan pandangan politik, ibu saya sudah minta maaf atas nama saya. Oh sudah itu ya? Ya. Kenapa bisa ada tadi Bang Cici bilang ada pandangan politik, terus ibu menghadap. Oh berarti artinya di sini ibu sebagai salah satu komisaris, Iya, ada seorang ibu. sebagai komisaris utama, karena ini family business ya, Iya. urusan keluarga ya. Ya. Oh dan sebagai ibu juga, Ya. artinya sudah menghadap juga pada Pak Wali Kota, Ya. ex officio daripada BP Batam. Ya. Tapi bagaimana gambar ke depannya Pak? Ya. Ke depannya akhirnya, ya tadi saya bilang ada surat ini. Akhirnya kan melakukan upaya hukum. Wajar dong kalau kami melakukan upaya hukum. Karena segala upaya yang disuruh pun kami sudah jalankan gitu loh. Ya, seperti kami presentasi dengan konsultan. Maka kan sama saja maaf ngomong ya. Boleh saja kami kena prank loh. Gitu loh. Artinya apa yang diminta oleh BP Batam dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, semua sudah dipenuhi. Jadi, Oh, semua sudah jalani. sudah. Tetapi tidak ada hasilnya. Tapi hasilnya pimpinan tidak setuju. Pimpinan yang mana? Ini kan makanya ada dua hal, pimpinan tidak setuju. Makanya, dalam hal ini saya bilang, salah ibu-ibu itu berkata, itu menyesatkan informasi. Loh, itu Heran, itu nggak boleh dia ngomong itu. Seperti kami tidak berbuat apa-apa. Ya, itu ada loh konsultan. Bisa ditanya loh sama konsultannya. Ya, kemudian, kita persuasif secara kemanusiaan, secara silaturahmi. Ibu saya sudah pergi di kantor wali kota karena eksekusi kan wali kota dan kepala BPK sampai. Nah, sudah itu sudah. Nah, yang bantu juga ada orang yang membantu untuk pertemuan itu. Oke, Bang, sebentar Bang, sebelum lanjut ke sana, yang ingin saya tanyakan lagi nih, apakah sebelum wali kota ini yang saat ini menjabat, sebelum menjadi wali kota, apakah sudah pernah kenal Sudah sangat kenal. dengan baik? Istrinya itu masih ada saudara, ada hubungan saudara lah. Pak Rudi ini kan dulu kan punya showroom. Oh. Saya beli mobil di situ. Oh, begitu. Udah tuh. Oh. Enggak. Iya. Saya buka aja lah ya. Saya beli mobil istri saya yang kedua supaya nggak tawarin bisa Pak Rudi. Wah, Gitu. jadi sebenarnya hubungan dengan Pak Rudi ini Baik. hubungan baik ya, dari dulu sudah kenal. Orang lama lah gitu. Dan dengan istrinya pun masih ada hubungan keluarga. Harusnya kan apa ya? Ya diprioritaskan melebihi prioritas karena bukan orang lain lagi ya. Masalahnya. Nah, kalaupun kita berbeda bertentangan secara politik, kan beliau juga menang. Oh sempat ada Itu saya ke calon lain. Oh gitu. Oke, baik. Nah, baik Bang, kita kembali lagi. Kita jadi bicara politik. Ya. Saya sama seperti saya katanya membuka sesuatu yang saya bukan membuka. Justru ya saya bicarakan sesuatu yang saya sampaikan terburu-buru di grup WA tentang sesuatu yang tak perlu saya sebutkan di sini. Harusnya dia berpikir bahwa saya menyelamatkan dia dengan cara antibasis. Ya kan? Antibasis. Saya tidak mendukung, tapi saya stop. Itu kalau mencari hikmahnya, saya menyelamatkan. Gila. Tapi udah, saya tidak berubah sebelum. Betul. Nah, maka saya dimarah dengan tim itu kenapa buru-buru dikeluarkan. Oh seperti itu. Jadi saya bilangnya di sini, sebenarnya saya ini dengan pertentangan yang saya lakukan dengan memberikan informasi itu, sebenarnya saya menyelamatkan beliau. Oke. Ya, tetapi saya dituduh. Jadi di sini sebenarnya sudah bukan lagi berbicara masalah prosedur, ketentuan, perpanjangan dan lain-lain. Tidak. Ya, ada sesuatu yang tanda kutip yang di luar hukum ya. Nah, itulah susah. Jadi menurut saya ini Bang, Jadi segitu kalau Ustaz. Kita patuh loh bayar PBB. Nah, oke. Memang itu kewajiban, benar kewajiban. Tapi kewajiban yang kami lakukan, PBB maupun pajak pembangunan 10% yang kami bayarkan ke Pemko Batam, itu kan setidak-tidaknya adalah pendapatan tanda usaha kami.
Nah, kami mau ngadu sama Pemko aja sekarang kan satu badan. Nggak bisa, seorang wali kota tidak akan bisa melindungi kami karena wali kota notabene ex officio. Ya, betul tidak? Kita mau ngadu sama siapa? Ya, gini loh. Tidak mungkin kan suatu pemerintahan hanya menerima, tidak mau membantu, tidak ada di dunia ini. Ya. Sebentar Pak, artinya tadi bahas masuk ke ranah politik kan ada sedikit-sedikit kita lewatkan lah. Ya, Pak. Artinya lanjut yang ingin saya tanyakan tentang adanya statement ya dari Humas BP Batam yang ingin saya tanyakan kepada Bang JJ. Sertifikat hak guna bangunan tersebut ya yang 10 hektar maupun 20 hektar sampai saat ini nih Pak masih atas nama siapa nih? masih Abang jelaskan. atas nama Danita Lestari, di mana kami, pengacara kami, karena kami ada mengambil langkah hukum, Ya. pengacara kami mengajukan untuk diblokir. Jadi sebelum perkara itu ingkrah, maka itu akan terblokir. Dan saat kami nanti menggugat lagi, misalkan karena kejadian berobat, kami akan memblokir lagi. Gitu. Karena apa? Karena kita belum selesai. Ya. Artinya di sini masih ada upaya hukum Ya. dan sertifikat tersebut adanya pemblokiran di BPN, ya kan? Artinya di sini masih ada upaya hukum kok datang ke lokasi dari pihak BP maupun pihak ketiga yang tanda kutip mendapatkan hak katanya peralihan datang ke lokasi secara paksa menghancurkan. Ini, Gimana? orang dikasih alokasi itu kan tanda. Ya. Pada mestinya kalau kita mengacu kepada Kepmen, ya bangunan hotel kami tidak tumbuh serta-merta secara liar berdasarkan izin dan segala perizinan yang ada. Bahwa barulah terbentuk itu dibangun gedung itu. Masalah sewa tanah betul sudah habis, tapi kami mau mengajukan tidak cuma di prank saja, ya disuruh ini disuruh itu kita ikuti tapi prank. Nah, ini bangunan ini tidak iya. Tanahnya dia yang habis masa sewa. Oh, Ya. dan itu betul. Tidak, karena ada izin. Ada izin ya? Tidak ada izin hukumannya. Nggak, mungkin hotel sendiri itu nggak punya izin. Siap. Ya kan, ini hotel berizin, ini tanah dia yang habis nih. Nah, kenapa kok pihak ketiga yang dapat tanah ini yang merobohkan? Ini semua satu lantai yang tidak baik. Ya, kenapa? Ini tanah, ini bangunan. Ini berizin loh didirikannya. Bukan habis masa berlaku tanah, ini bangunan izinnya mati. Apakah IND pakai ada tanda mati? Saya mau tanya sekarang. Apakah IND berlaku sesuai dengan tidak? Ada masa berlakunya IND. Baik. Gini Bang JJ. Saya tanyakan kembali nih Pak. Ini ada yang disampaikan oleh Humas tentang Kepala BP Batam ya. Sesuai arahan Bapak Kepala BP Batam Muhammad Rudi agar pembangunan Batam terus berlanjut dan digeser. Apa itu Bang? Digeser maksudnya di-push. Oh, Nah, oke. Kalau mau nge-push pembangunan bukan berarti mengorbankan hak-hak istimewa yang telah beroperasi. Ingat ya, Purajaya itu 2 kali Presiden Banten. 1 kali acara CIS. maksudnya Bang sebentar Pak. Purajaya Presiden Batam maksudnya Presiden itu nginap di Purajaya. Ada acara. Ada acara. Ayo ujiannya. Wah, luar biasa. 2 kali. Disitulah pertemuannya para top-top pejuang pembentukan Provinsi Kepri. Oh. Datang pertama tidak ada slot time-nya. Datang kedua saya meraih protokol untuk mendapat slot time-nya. Setelah datang kedua kemudian jadi Provinsi Kepri. Bagaimanapun sejarahnya Purajaya ini tempat cikal bakal think tank pembentukan Provinsi Kepri di sana. Bahkan Afni, saya bilang, kami keluarga pun turut membantu walaupun tidak secara fisik, namun secara finansial membantu. Ya, pembentukan Provinsi Kepri. Nah, kalau ada orang mau menjadi gubernur Provinsi Kepri, sementara keluarga ini yang memiliki Purajaya ini turut membantu pembentukan Provinsi Kepri, apa yang mau dikatakan? Dia ingin menjadi top man di provinsi, tapi dia lupa. Terus rombong. Gimana? Seandainya ada orang seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya cuma katakan, dibilang pemerataan pembangunan. Apa yang merata? Kami tidak diratakan.
Karena kami di tren. Iya. Tidak dong. Kalau seseorang terlambat membayar sewa, selama dia mampu membayar denda, maka haknya tidak akan gugur. Betul tidak? Kecuali dia tidak mau bayar sewa, tidak mau bayar denda, baru haknya mati. Ini nyatakan siap membayar denda, siap membayar kewajiban, kenapa haknya dimatikan? Itu pertanyaan. Nah, pemerintah pusat saya mau bertanya nih, apakah tipikal pemerintahan BP Batam ini tidak meniru pemerintahan yang ada? Di Jakarta juga ada yang HDP, makan gedung tinggi itu ada yang HDP kok. SHDP. Ada masa berlaku. Tapi kan tidak semerta-merta Gubernur Jakarta merobohkan gedung itu. Saya tahu beberapa gedung di Kuningan pun masih ada yang HDP juga sih yang menjawab. Nah, betul nggak? Jadi gini Pak, lanjut lagi ya. Yang ingin saya sampaikan lagi yang mau ditanyakan nih Pak, biar warga Batam maupun warga nasional dan tetangga jiran kita nih, ya ada Singapura, Malaysia, ya Johor ya. Nah artinya kan mereka banyak datang ke Batam, artinya pasti mendengar dong berita-berita yang memang lagi viral apa sih, ya kan? Nah, di Batam ini dan juga mungkin dari lanjut saya mau tambahin nih ya. Ya. Saya termasuk yang diminta tahun 2001 oleh Ketua BP Batam, waktu itu Ketua BP Batam Bapak Isman Abdullah, untuk hearing mempertahankan keberadaan BP Batam yang notabene ya waktu itu Undang-Undang Otonomi Daerah dan Khotkhotnya. Oh, saya salah satu yang membantu untuk hearing di DPR RI. Keberadaan Otonomi Batam tetap berada. luar biasa. Seperti ini saya. Saya orangnya yang bikin Pak Isman dan saya juru bicara. Abang ini mewakili BP Batam, Iya, datang ke Jakarta DPR RI untuk mempertahankan iya. BP Batam ini. Untuk melawan pendapat daripada Undang-Undang Otonomi Daerah supaya BP Batam tetap berada di Batam. Nah, itu dia. Luar biasa ini informasinya nih Bang JJ. Artinya biar seluruh warga negara Indonesia dimanapun sahabat Dexti berada, ya kita doakan nih, ya Bang JJ beserta dengan keluarga dapat solusi yang terbaik, ya dapat solusi yang terbaik dan pemerintah di pusat mendengar bahwa ada warga Batam, ya Bang JJ cikal bakalnya dialah salah satu ya yang mempertahankan agar BP Batam tetap berada di Batam. Tetapi apa balasannya? Malah aset-aset keluarga, ya Burajaya Beach Resort, karena ini perusahaan family, ya bisnis, perusahaan keluarga, ternyata ditindas, dihancurkan, dibongkar tanpa adanya keputusan pengadilan. Ini sama-sama Begitu Pak, betul seperti itu. Coba jelaskan. Jadi gini loh, kalau di Petun Menang itu kan baru namanya juga pengadilan administrasi, tidak ada eksekusi, Ya, kecuali PN ya. ada eksekusi. Kok tiba-tiba ada eksekusi? Nah, yang dieksekusi itu bukan barang yang dibangun dengan daun dan kertas. Nah, kemudian saya mau tanya, kenapa harus sibuk-sibuk gedung-gedung dulu? Kalau kata BP Batam dia benar, itu pantai nggak begitu. Kami bayar kepada Istaka Karya. Maksudnya pantai itu gimana? Betul. Oh, Kami bayar dengan Istaka Karya, perusahaan negara. jadi Bang JJ dan keluarga dengan perusahaan keluarga ini, pantai dulu tidak seperti itu. Tidak. Pantai itu dibentuk ya. Betul. Pasirnya pun artificial beach. Keluarkan biaya cukup besar tuh. Loh, pesan dong. Luar biasa. Nah itulah. Dan ingin saya tanyakan lagi. Ya, emang Ya. kan maaf ya. Kalau kita mau bicara premanisme, kita bisa juga premanisme. Tapi kita lebih elegan berbicara dengan jalur hukum. Setuju. Sebenarnya orang memasukkan alat berat itu sebenarnya tidak ada hak masuk karena aspal itu kami yang aspal. Jalannya nggak pernah kami minta sedekah dengan pemerintah daerah atau BP Batam untuk join bangun aspal di situ. Iya. Ya. Nah, gimana? Kami dulu punya limbah hotel itu, pengelolaan limbah hotel itu kan baik. Pada zaman itu yang tadi 500.000 dolar lebih. Kira-kira Bang, tahun berapa itu Bang JJ? Itu kan dibangun dan operasinya mulai tahun 1997. Pas Peswat. Jadi belum ada apa-apanya sama Batam ini ya. Belum terarti. Artinya Itu hotel terbesar.
Puraja ini terbesar Iya. pada waktu itu ya? Iya. Ah, itu luar biasa memang. Emang Purajaya itu asrama haji pertama untuk orang berangkat haji dari Batam, embarkasi Batam. Sebelum ada asrama haji itu. Jadi itu sejarahnya adalah embarkasi pertama sebagai asrama haji. Kemudian presiden datang ke situ. Presiden siapa kalau boleh tahu? Gus Dur. 2 kali loh buat itu. Itu acara otorita loh. Acara BP Batam loh, presiden itu datang. Pak kami Kok bisa dilupakan begitu saja cikal bakalnya ya? ya gini, makanya saya himbau kepada Bapak Presiden dan seluruh pejabat-pejabat Silakan Bang sampaikan ya. di pusat. Memang sebaik-baiknya, kalaupun BP Batam terus ada di Batam, sebaik-baiknya pimpinan BP Batam itu bukanlah dari hasil pesta politik. Karena akan ada like dan dislike di sini. Biarlah itu menjadi jabatan itu dipegang oleh birokrasi. Jadi dia betul-betul netral, punya hati. Karena kalau politik ini saat kita berseberangan akan susah. Kita nggak tahu esok lusa berapa puluh tahun lagi apakah akan ada yang mengalami hal yang sama seperti kami di Batam. Ya, jadi tidak mungkin pula kami hanya diam, tidak. Kami akan memperjuangkan sampai titik darah terakhir. Itu saja. Karena itu adalah pride keluarga kami. Dan sebenarnya itu kalau melihat dari bentuk gedungnya, itu adalah mestinya pride daripada suku Melayu. Ya. Nah, di situ ada sejarahnya pembentukan Provinsi Kepri. Di situlah cikal bakalnya, di situlah pertemuannya. Dan ingat, kedatangan kedua kalinya presiden di situ tahun 2002, kalau tidak salah tidak ada slotnya. Saya yang meminta slotnya ke Mbak Uti waktu itu adalah protokol presiden. Dan saya masih ingat namanya. Karena saya tidak lupa orangnya. Ya. Namun tidak apa-apalah. Kami seperti tidak kami pun heran. Ya. Sepertinya kami ini merasa tidak ada hak istimewanya, privilege, right kami tidak ada dari pemerintah sebagai yang pertama kali membangun itu di sana. Ya. Kemudian saya juga minta yang terakhir kata-kata saya di Zaki TV, bukan siapa saja yang lahannya matinya sama waktunya, tahunnya sama. Mana yang boleh diperpanjang? Apakah sama kami tidak boleh diperpanjang? Apakah sudah ada bangunan itu? Oke, saya tantang keterbukaan informasi BB Batam. Saya tantang di sini. Nah, mudah-mudahan ini didengar oleh Bapak Presiden, Zaki TV ini dan menteri-menteri lainnya. Saya rasa ide saya tidak boleh-boleh. Tapi saya minta keadilan yang seadil-adilnya di negeri. Satu lagi nih Bang, ya sebelum kita berakhir, Abang harus menjawab dengan sebenarnya. Karena ini ada statement dari pihak BP. Yang ingin saya tanyakan adalah pada jangka waktu yang telah ditentukan, PT Danita Lestari tidak kunjung melampirkan rencana bisnis dan pernyataan kesanggupan membayar uang wajib tahunan. Tolong Abang jelaskan jadi terang agar ini pertanyaan, saya potong tak sabar ya. Ini pertanyaan hampa. Pernyataan hampa daripada ibu itulah. Ya, karena jadi tadi saya ceritakan, kami sudah siap dengan denda dan WTO. Ya. Dan kami sudah disuruh presentasi 2 kali. Pertama dibuat oleh kami sendiri. Oh jangan pakai gini, pakailah konsultan. Sudah, pakai konsultan Pak Seno. Ya, namun hasilnya Pak Prank. Itu aja. Okay. Pelang, hilang. Itu sebenarnya nggak boleh hilang kalau kita mematuhi aturan hukum. Sebenarnya kita ibaratnya ada pendidikan nih bagi masyarakat Batam. Guru kucing berdiri, murid kecil berlari. Ya, jadi pelang itu kan adalah sesuatu pernyataan hukum bahwa ini sedang mana masalah hukum. Harusnya tidak bisa begitu. Walaupun dia ngasih ke pihak ketiga, harusnya tidak begitu caranya. Ya sila. Kalau memang, nah saya heran nih, yang punya tanah siapa nih? Misalkan yang punya tanah ini kan pemerintah. Kok yang suruh bongkar yang dapat tanah? Ini logikanya mana? Misalnya saya menyewa rumah, yang punya rumah yang sewa itu Bang Jack.
Terus ada orang lagi, si A mau sewa. Masa si A mau sewa saya? Saya punya rumah. Jangan gitu dong. Gitu ya. Iya dong. Nah, dan ingat, yang dibongkar itu tanpa ada surat pemberitahuan. Ini sama sekali Tidak ada sama sekali gitu. Atau dannya sudah ada putusan dari pengadilan ya, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Yakin? Yakin. Nah, Apa lagi? orang kan masih naik-naik terus ke tingkat atas hukum. Nah, tidak ada putusan pengadilan, tidak ada pemberitahuan, tidak ada tapi diundang sama sekali. Jadi dianggap kami ini, maaf ya, betul-betul kami ini harga dirinya dinistakan loh. Sudah di-prank, dinistakan. Ada lagi mungkin apa? Ya, Baikkan? jadi ingat, bongkar, silakan bongkar. Kalau memang merasa hebat, silakan bongkar. Tapi ingat, masih ada hukum yang tadi upayakan. Jangan sampai suatu saat Allah berkata lagi kami menang, lu tak pasang balik seperti semula. Itu aja. Kira-kira bilang berapa ratus miliar atau berapa banyak kerugian yang dialami dengan pembongkar? Yang jelas kualitas beton di Purajaya itu tidak ada yang menandingi. Ya, paku tensinya nggak tembus. Nah, itu saja saya bilang. Ingat, list kami ada 4. PABX kami. Jangan sampai nanti, maaf, yang bongkar, jangan sampai nanti jadi beban ke depannya. Jangan katakan hari ini kalian bisa bersenang-senang hati. Kita nggak tahu nanti putusan pengadilan berikutnya. Jangan sampai nanti harus kalian, saya nggak mau tahu dengan kualitas yang sama dibangun. Jangan sampai nanti ada bala bantuan lainnya yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah nelar Semua sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan PP Batam. Ternyata akhirnya di-prank. Yes. Baik. Terus langkah-langkah apa nih, Pak? Apakah tetap fight untuk mempertahankan atau bagaimana? Cuman saya ingatkan dia ya, sekarang boleh mungkin bergembira, merasa bisa mendiskripsikan kami dengan hal-hal yang seperti tadi di berita tersebut. Nah, mau saya ingatkan saja, bila atas langit masih ada langit. Baik. Terima kasih para sahabat Dex TV. Tetap menonton tayangan-tayangan Dex TV agar Dex TV tetap eksis dimanapun sahabat Dex TV berada. Terima kasih. Saya dari Jeki Atas. Narasumber kami adalah Bang Megat JJ, salah satu owner dari Pura Jaya Beach Resort. Terima kasih. Salam Dex TV.